Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, dari suaranya itu menandakan sudah sarapan ya di rumah? Belum? Nah, bagi yang belum nanti jam istirahat jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita harus membuat kontrak dulu, perjanjian, ya. Tidak semasa pembelajaran nanti tidak ada yang berbicara, tidak ada yang keluar masuk kelas, kemudian harus fokus dalam pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, silahkan lihat dulu kerapian bangku masing-masing. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silahkan Anda buang. Oke, simpan buku tadi dibuang ya. Ya. Nah, kalau sudah rapi nanti dalam pembelajaran kita akan merasakan kenyamanan dan materi yang akan diberikan akan murah sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba perhatikan temannya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aura. Aura beliau mana? Kemana Aura? Sakit. Suratnya ada? Ada. Oke, yang tidak hadir Aura ya. Apa yang akan kita lakukan kepada Aura? Mendoakannya supaya cepat sehat dan bisa kembali lagi ke sekolah. Nah, materi kita hari ini tentang apa? Respon dan tantangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah mengetahui bagaimana respon dan tantangan Nabi Muhammad berdakwah di Madinah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, materi minggu lalu harus kita ulas. Materi minggu lalu mengenai tentang apa? Satu orang saja. Bukan? Strategi. Nah, betul. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian apa saja strategi Nabi Muhammad kemarin? Merajut atau membangun masjid. Yang kedua, menciptakan masyarakat. Satu orang. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Itu dia materi kita minggu lalu. Nah, itu adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, ada 3. Jadi setelah Nabi melakukan strategi tersebut, terbukti Nabi sangat-sangat pandai dalam memimpin suatu negara, yaitu negara Madinah. Kemudian Nabi juga bisa mempersatukan dari kaum yang tidak kenal menjadi saling kenal dan bersatu. Nah, jadi materi hari ini bagaimana respon dan tantangan masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini Ibu akan menggunakan metode discovery learning, di mana Ibu akan menjelaskan materi tersebut. Nanti Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan. Kemudian media pembelajaran hari ini adalah TGT, Turnamen
itu adalah menyaksikan film yang akan Ibu tayangkan tentang tantangan dakwah Rasulullah di Madinah, yaitu tentang poin pertama perang Badar. Kita akan menyaksikan perang Badar. Jadi setiap kelompok tugasnya satu orang mencatat poin-poin penting di dalam film tersebut karena dia berbentuk tulisan. Jadi tidak ada yang namanya kelompok satu berdiskusi dengan kelompok dua karena itu adalah rahasia dari kelompok masing-masing. Nah, badusi, perempuan saja, laki-laki saja. Nah, jadi nanti tugasnya dicatat poin-poin penting. Misalkan perang Badar dimulai dari tanggal sekian. Nah, catat tanggalnya, misalkan ya. Nah, kelompok lain terserah mau menulis apa. Yang penting apa yang dirasa penting dalam film tersebut. Setelah itu nanti Ibu akan menempelkan ini 5 kotak. Ada nanti yang bernama kelompok 1 Abu Bakar misalkan. Nah, Ibu tempel di sini 5. Kemudian setelah itu di masing-masing kotak ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini akan dijawab oleh salah satu anggota kelompok ke depan. Jadi tidak boleh membocorkan rahasia yang dicatat tadi. Ada paham? Nah, setiap yang bisa menjawab satu soal akan Ibu berikan 20 poin. Jadi kalau Anda Ibu lihat nanti kelompoknya bekerja sama dengan kelompok lain, maka poinnya akan kita kurangi. Jadi tidak boleh banyak bicara dalam ini, apalagi dalam menonton. Cuma kelompok saja yang tahu. Ini yang perlu dicatat. Seperti itu, sudah paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Sudah siap untuk menonton? Kita bagi dulu kelompoknya. Berarti 5 kelompok. Laki-laki dibagi menjadi 2 kelompok dan perempuan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 4 dan 5. Silahkan. Atau Ibu yang bagi? Ibu. Bagi berapa tuh? 5. Perempuan bagi 6. Salira, Ani, Naja, Salwa. Kelompok 1 ke depan. Ashifa. Ashifa Nur Aisyah. Miftahul Khairi. Nadifa Ainul Mahya. Suci Siti Nur Aisyah. Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Berarti selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Laki-laki lagi. Laki-laki Abdul Rashid. Dafa Zaki Al-Fahri. Abdul Rashid. Sultan. Syahid. Dan Rahmanul Alfa. Silakan bagi kelompoknya. Bagi loh. 2 lagi kan? Berarti ada 2 lagi. Faiz Muazzam dengan Faizan Azmi silahkan bergabung dengan selebihnya kelompok. Nah, pasang
Thank you.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, mantap bidang ibu. Ibu. Syahid, orang Islam yang mati harus bunuh dalam kegiatan amal dikatakan syirik. Sudah? Satu, dua, tiga. Lalu.
Silakan bagi yang belum mencatat lihat dan baca kembali apa namanya LKS tentang materi serang badan. Di LKS kalau dikembalikan bulan Ramadan, tapi sama materinya juga banget. 17 Ramadan tahun bulan Hijriah. 15 Maret tahun bulan Masehi. Kelompok 1 Umar bin Khattab, catat anggotanya. Catat nama anggotanya. Hah? Ini Umar, kelompok 2 Ali, catat nama anggotanya. Ali 36. Kelompok 3 Abu Bakar, catat nama kelompoknya. Oh, Vicky yang belum ngomong Sudah siap? Nah, silakan satu perwakilan kelompok ke depan. Sesuai dengan kelompok 1 mana? Tidak boleh diganti cuma saja bawa mainan.
Kelompok dua. Tidak ada suara. Kelompok dua. Tapi kok yang
kafir tidak suka Islam ada di Madinah. Betul? Karena umat Quraisy tidak menerima kemenangan. Ini setengah. Tepat. Kalau ini karena umat Quraisy tidak menerima kemenangan. Kemenangan siapa? Kelompok tiga, karena kaum Quraisy menyerahkan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mulai tepat. Ini lanjut. Karena orang Quraisy tidak suka melihat orang Islam. Karena besarnya perkembangan Islam di Madinah. Betul. 24. Soal nomor 2. Tanggal dan tahun berapakah perang terjadi? 13 Maret 624 Masehi dan 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Betul? Setelah 17 Ramadan 624 Masehi dan 13 Maret 624 Masehi lagi. Maseninya tanggalnya kurang 15 Maret. Lanjut kelompok yang satu, betul tak?
90 kurang 5. Berapa ini? Berapa ini? 40, 50, 60. Berapa ini? 'Sedangkan pasukan kafir diwakili oleh
atau pasukan kafir Quraisy. Sedangkan berapa orang yang terbunuh? Yaitu 70 orang pasukan Makkah terbunuh. Kaum muslim 14 orang yang meninggal atau mati syahid. Nah, jadi karena sudah kalah orang kafir tadi, maka larilah orang kafir tersebut. Kemudian ada 70 orang yang tertawan. Nah, dalam peperangan itu aturannya seperti itu. Kalau ada misalnya 5 orang tertawan, dia orang Islam, jadi tidak boleh lagi masuk kepada pasukan kafir kecuali dia membayar misalkan 120 dinar baru boleh bebas. Lalu uangnya dikemanakan, Bu? Itulah namanya harta rampasan perang. Jadi uang tebusan 120 dinar misalkan baru bebas pasukan kafir tadi yang tertawan, maka ini akan diberikan kepada yang menerima harta tawanan perang atau harta rampasan namanya. Lalu apa sih sebab terjadinya perang Badar tersebut? Banyak lagi penyebabnya. Tadi Ibu minta satu kan? Yang pertama tadi karena apa? Pesatnya perkembangan orang Islam yang ada di Madinah. Kenapa pesat? Karena orang yang masuk Islam di kota Madinah sudah semakin bertambah. Belum lagi dari Makkah kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ditambah lagi dengan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj kan ada di Madinah kemarin. Mereka belum memeluk agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad berhasil mengislamkan 2 suku terbesar tersebut. Kemudian karena itulah timbul rasa iri hati dari kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kok banyak orang Madinah yang masuk Islam. Nah, itu kata orang-orang kafir. Maka menyusun rencana lah begitu juga dengan kaum Yahudi juga termasuk agama terbesar di kota Madinah. Mereka juga heran kenapa banyak sekali orang yang masuk Islam di kota Madinah, termasuk suku Aus dan Khazraj. Maka Yahudi dan kafir Quraisy ini bekerja sama untuk mengalahkan umat Islam. Maka nanti akan ada lagi beberapa perang yang akan dihadapi Rasulullah. Sebenarnya yang memimpin pada perang Badar ini bukanlah yang 3 tadi, karena Nabi Muhammad masih hidup. Jadi yang memimpinnya adalah Nabi Muhammad secara langsung. Nah, jadi sebab pertama yaitu terjadi perang Badar dipicu oleh rasa iri orang-orang kafir terhadap keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam mempersatukan masyarakat Madinah. Kedua, ketegangan setelah tukar-menukar tawanan perang. Dan yang terakhir, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Makkah untuk melindungi kabilahnya yang sedang dalam perjalanan. Jadi, rombongan Abu Sufyan tadi, dia jalan saja menumpang lewat. Kiranya orang-orang kafir itu salah paham. Kayaknya orang pun dia berperang. Mau tidak mau orang Muslim harus melawan. Jadi karena kesalahpahaman. Jadi permintaan Abu Sufyan ini kepada penduduk Makkah untuk melindungi kabilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syria. Dia menumpang lewat yang pulang dari Syria. Kiranya orang kafir kok yang ada di Mekah salah paham. Jadi mau tidak mau terjadilah perang Badar. Nah, itulah materi kita hari ini tentang respon dan tantangan dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Ternyata respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi awalnya enak kan? Diterima Nabi dengan lapang dada di kota Madinah. Tapi lama-kelamaan karena sukses Nabi dalam berdakwah, timbullah rasa iri hati orang Yahudi yang ada di Madinah untuk menghancurkan atau mengalahkan umat Islam. Kemudian tantangan ini berupa beberapa perang, termasuk nanti perang Badar, yang pertama perang Uhud dan perang Khandaq. Bahkan di peperangan tersebut Nabi mendapatkan luka yang amat serius di perang Uhud. Oke, hari ini Ibu mintakan satu orang
kita hari ini tentang perang Badar. Farel? Ada yang bisa? Sedikit saja. Nanti Ibu bantu. Yang lupa Ibu. Alif, Lukas. Hah? Iya Ibu bantu. Tentang pendalian perang Badar. Oke, Farid silahkan. Om maju. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 kalau ada kurang-kurang yang paham ini sudah itu nanti ada lain Terus yang lain? buat siang yang menyukai perang ada 15 orang. Ada 1000 orang dari Akbar.